Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Adelia dari kelas 11 Keperawatan 2. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang formasi sepak bola. Secara umum, formasi sepak bola adalah upaya penempatan dan pembagian posisi bagi pemain. Posisi tersebut mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Penggunaan formasi sepak bola merupakan langkah untuk menenangkan pertandingan. Umumnya, formasi dibuat sebagai bentuk strategi sebuah tim. Jenis-jenis formasi. Yang pertama, formasi menggunakan 4 pemain. 4-4-2. Formasi ini menggunakan 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 penyerang. Akan tetapi di lapangan, tugas para pemain beragam, misalnya 2 back, sayap, atau fullback. Dituntut untuk mampu menyerang sekaligus bertahan, serta pemain tengah akan diminta menyerang dan bertahan sama baiknya keunggulan. Dimensi serang di lini sayap yang akan ditajam. Kekurangannya, gelandang akan kewalahan karena dituntut menyerang serta bertahan. Formasi 4-3-3. Pasalnya, formasi 4-3-3 mempunyai keseimbangan cukup baik dalam bertahan dan menyerang. Selain itu, pemakaian 4-3-3 di lapangan sangat fleksibel tergantung jalannya pertandingan. Keunggulannya, dimensi tengah dan penyerang seimbang. Kekurangannya, hanya memiliki 1 penyerang murni dan ia dituntut untuk tajam di depan gawang lawan. Ada lagi formasi 4-2-3-1. Formasi ini konon adalah strategi turunan atau perkembangan dari 4-3-3. Sekilas 4-2-3-1 akan menempatkan banyak pemain tengah. Hal ini menandakan bahwa pemain akan bertumbuh pada dimensi tengah. Tak hanya itu, keseimbangan akan dicapai jika para pemain mampu menjalankan formasi 4-3-1-2. Lanjut ke formasi sepak bola 4-3-1-2, bisa dikatakan formasi ini adalah turunan dari 4-4-2. Hanya saja satu gelandangan akan sering beroperasi di daerah pertahanan lawan. Kelebihan ini dengan baik. Keunggulan: formasi yang seimbang, kuat bertahan dan tajam ketika menyerang. Kekurangannya, gelandang serang dituntut kreatif. Pilihan permainan akan tajam lantaran ditopang 2 striker. Kekurangan, gelandang bertahan harus mempunyai kondisi prima selama 90 menit karena akan bekerja sangat keras. 2. Formasi menggunakan 3 pemain bertahan. 3-5-2. Kabarnya, formasi 3-5-2 adalah strategi yang sudah berkembang pada tahun 80-an. Formasi ini menggunakan 3 pemain belakang dengan formula 1 libero dan 2 stopper. Libero umumnya berada paling belakang di garis pertahanan. Keunggulan, daya serang akan kuat karena menumpuk banyak permainan di tengah. Kekurangan, pertahanan di sisi kiri dan kanan dibilang rapuh. 3-4-3. Salah satu formasi populer di dunia sepak bola adalah 3-4-3. Formasi tersebut menawarkan keseimbangan yang cukup baik. Keunggulan, menyerang cukup baik apalagi pada dimensi sayap. Kekurangan, pemain bertahan dituntut bermain prima. 3. Formasi menggunakan 5 pemain bertahan. 5-3-2. Formasi dengan 5 pemain bertahan adalah strategi bertahan total sebab penempatan banyak pemain di lini pertahanan. Formasi ini dipakai jika tim sudah unggul dan hendak memanfaatkan serangan balik. Kelebihan, pertahanan akan sangat kuat. Kekurangan, bisa dipakai ketika tim sudah unggul dan perlu bertahan total. Pola penyerang sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Pola penyerangan ini memiliki tujuan agar terjadi sebuah gol dalam jumlah yang banyak sehingga permainan sepak bola dapat dimenangkan. Macam-macam pola penyerangan sepak bola, antara lain: pertama, melakukan gerakan tersusun; 2. Menghadapi pertahanan yang rapat; 3. Mencari ruang kosong; 4. Tipe formasi 4-3-3; 5. Tipe formasi 4-2-4; 6. Pola pertahanan 1 lawan 1 man to man; 7. Pola pertahanan area atau zone marking. Dalam sepak bola, pola penyerang merupakan pola yang digunakan sebuah tim sepak bola untuk mencetak gol. Pola ini dapat berkaitan dengan formasi yang digunakan atau taktik yang dipakai oleh sebuah tim. Dalam membahas pola penyerangan sepak bola, maka hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah cara memulai serangan, arah dan cara menyerang, serta komposisi penyerang yang digunakan.
Nah, apa sih ini maksud pola penyerangan sepak bola itu? Nah, pola penyerangan sepak bola adalah suatu pola yang digunakan untuk menyerang tim lawan dan mencetak gol pada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pola serangan, yaitu formasi. Formasi pemain yang dipakai tim sedikit banyak menentukan pola serangan dengan striker tunggal 4-5-1, 5-4-1, 4-4-1-1, 4-2-3-1 atau dua penyerang kembar 5-3-2, 4-4-2, 3-4-1-2 atau trio penyerang 4-3-3 dan 3-4-3. Yang kedua ada cara menyerang. Cara menyerang dan arahnya perlu ditentukan oleh pelatih untuk mencetak gol. Apakah mengandalkan umpan pendek cepat, umpan lambung, penetrasi ke kotak, penalti dengan menggiring bola dan ball possession, mengandalkan umpan silang dari sayap, melakukan pressing ke lawan, mengandalkan tendangan jarak jauh, dan sebagainya. Ketiga, komposisi dan jenis penyerang yang digunakan. Komposisi pemain, apakah yang dipakai dalam tim untuk mencetak gol, apakah jenis penyerang serba bisa, penyerang sayap, striker bertipe poacher atau opportunis, atau penyerang lengkap dan penyerang lubang. Postur dan skill tipe penyerang juga menentukan apakah berpostur jangkung dan unggul dalam bola atas atau postur pendek namun gesit.